what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Siti Pini Agustiani. Aku dari kelas 12 IPA 3. Di sini aku akan ngejelasin materi tentang permutasi dan juga kombinasi. Yang pertama adalah permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah susunan dari himpunan objek-objek dengan memperhatikan urutannya. Nah, permutasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah permutasi unsur yang berbeda, yang kedua adalah permutasi unsur yang sama, dan yang ketiga adalah siklis. Langsung aja kita ke yang pertama. Nah, yang pertama adalah permutasi unsur yang berbeda. Apa sih permutasi unsur yang berbeda itu? Permutasi unsur yang berbeda adalah ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Rumusnya adalah yang pertama adalah unsur yang berbeda. Ini merupakan rumus unsur yang berbeda. N faktorial sama dengan unsur total atau total unsur. R-nya merupakan unsur yang ditanyakan. Contoh soal, Nona mempunyai 8 jenis menu makanan yang akan dipilih 2 makanan sebagai menu favorit di restorannya. Maka tentukan berapakah banyak pilihan yang mungkin. Diketahuinya, N atau unsur totalnya ada 8. Kita tulis 8. Lalu, R atau unsur yang ditanyakannya ada 2. Kemudian kita jawab. Ini ditulis dulu rumusnya. Kalau sudah, 8 permutasi 2. 8 ini dari sini, 2-nya dari sini. Barulah kita uraikan 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial. Lalu kita uraikan 8 dikali 7 dikali 6. Kenapa hanya sampai 6? Karena bawahnya sudah 6 dan atasnya juga sudah 6. Untuk mempermudah perhitungan, jika ada angka yang sama atas dan bawah, kita boleh berhenti sampai angka itu. Karena angka tersebut bisa kita bagi atau bisa kita coret. Seperti ini. 6 dan juga 6. Kita coret. Kalau sudah, 8 dikali 7 sama dengan 56 pilihan. Nah, yang kedua adalah permutasi unsur identik. Apa sih permutasi unsur identik itu? Permutasi unsur identik adalah permutasi yang memiliki unsur yang bersifat sama atau identik. Rumusnya adalah. Nah, contoh soal yang kedua adalah unsur yang sama. Ini merupakan rumus unsur yang sama. Contoh soalnya adalah tentukan berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata Indonesia. Diketahuinya, nah sebelumnya kita harus menghitung dulu huruf yang ada di kata Indonesia. I, N, D, O, N, E, S, I, A. Ada 9 huruf, jadi diketahuinya N sama dengan 9 jumlah semua huruf yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian kita hitung ada berapa huruf yang sama. Yang pertama adalah I. I dan juga I. Ada 2. Jadi, kita tulis K1 sama dengan 2. Nah, huruf yang kedua adalah N. N dan juga N. Ada 2 lagi. Kita tulis lagi K2 sama dengan 2. Kemudian barulah kita jawab. 9 permutasi 2 faktorial dan 2 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dan 2 faktorial. Kemudian yang 9 ini barulah kita uraikan. 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dan dikali 2. Kenapa sih cuman sampai 2? Karena di sini kita harus menguraikan 2 kali 1
faktorial dan juga 2 faktorial. Karena ini sudah sama 2, jadi bisa kita coret lagi untuk mempermudah perhitungan. 2 dan 2 dicoret. Kemudian 8 bisa dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Lalu dijumlahkan. 9 dikali 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Dan juga dikali 1. Ketika sudah dijumlahkan, barulah hasilnya 90.720 susunan. Yang ketiga adalah permutasi siklis, atau sering juga disebut dengan permutasi melingkar, merupakan permutasi yang disusun menurut suatu putaran tertentu. Rumusnya adalah... Nah, yang ketiga adalah permutasi siklis. Contoh soalnya adalah saat jam istirahat, 6 orang siswa sedang duduk melingkar di panggung samakta sambil mengobrol. Ada berapa susunan berbeda apabila anak-anak tersebut bertukar posisi duduk? Nah, N-nya adalah 6 orang. Kita tulis, kemudian kita masukin rumus siklis. Lalu kalau udah, N-nya kita ganti dengan angka 6. N atau 6 dikurangi 1. Ditulis ulang, 6. Setelah itu, barulah kita isi dengan 6 dikurangi 1 adalah 5 faktorial. Kalau sudah, barulah kita uraikan. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, lalu kita jumlahkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 carat. Nah, yang terakhir adalah kombinasi. Kombinasi ini tidak memperhatikan urutan dan bersifat acak. Rumusnya adalah, materi yang terakhir adalah kombinasi. Contoh soalnya adalah, dari 4 orang pegawai yang bekerja di ST Nusantara, akan dipilih 2 orang untuk dipindahkan keluar Pandeglang. Ada berapa cara memilih pegawai tersebut? Jawab. Kita tulis dulu rumusnya, setelah itu barulah kita uraikan. 4 faktorial, 4 ini merupakan banyaknya pegawai yang ada di ST Nusantara. Per 2 faktorial, kemudian kita masukkan lagi rumusnya dan kita ubah dengan angka 4 dikurangi 2 faktorial. Barulah kita uraikan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dan juga 2 faktorial. Barulah kita coret. Karena 2 dan 2 sama, kita bisa coret. Nah, kita turunkan 4 dikali 3 per 2 dikali 1. 2 dan 4 bisa dibagi. Jadi kita coret. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama dengan 2 dikali 3. Sama dengan 6. Jadi ada 6 cara untuk memilih pegawai tersebut. Nah, itu tadi guys semua penjelasan dari materi permutasi dan juga kombinasi. Semoga bisa membantu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.